Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakalan bacain pertanyaan yang udah aku siapin dan nanti aku bakalan jawab. Jadi biar kayak aku mengenalin nih diri aku ke kalian. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan ini tuh aku ambil dari nanti kita cerita tentang hari ini. Tahu kan filmnya, pastilah tahu. Gak ada yang nggak tahu tentang film keluarga yang konfliknya itu menarik banget sampai ada kelanjutannya. Pergi yang jauh, jangan lupa pulang. Itu film kelanjutan yang terbarunya. Ini keren banget filmnya dan mereka tuh pernah nyiapin pertanyaan untuk para netizennya gitu. Oke. Pertanyaan pertamanya itu, kalau hidup bisa dimulai dari awal, apa yang kamu ubah? Kalau aku sendiri, aku mau ngubah keluarga aku. Aku pengen selayaknya anak yang gak broken home. Aku pengen keluarga aku tuh utuh gitu. Tapi maksudnya aku bukannya gak bersyukur tentang kehidupan aku sekarang. Aku bersyukur dengan takdir aku yang sekarang. Aku pun bersyukur dengan semua yang Allah udah garisin buat aku, dengan orang-orang baru, dengan semuanya. Sampai detik ini aku bersyukur dengan kehidupan aku. Ya itu pun kalau bisa gitu ya, kalau enggak pun gak apa-apa. Aku tetap bersyukur dan aku malah lebih bersyukur sekarang. Karena dengan itu aku udah bisa kuat sampai sekarang. Aku bisa berdiri di sini, aku bisa ngomong sama kalian. Tapi aku duduk sih sekarang. Pokoknya gitu deh. Pokoknya kalau ada yang mau diubah, ya mungkin dari hal-hal dasar dulu yang nantinya bakalan berdampak besar untuk kedepannya. Pertanyaan kedua, kita lanjut. Sifat yang kamu harap tidak ada di diri kamu. 1. Panikan. Aku tuh gak mau banget ada sifat panikan, yang dimana misalkan nih, aku punya bayaran besok tanggal 14, sedangkan tanggal 12 tuh aku belum bayaran. Itu aku udah panik banget, aku udah nangis, aku udah kayak ayo dong bayaran dong, tanggal 14 tuh udah terakhir loh, bla bla bla. Udah bayaran, ternyata tanggal 14 itu diundur gitu, sampai tanggal sekian tuh, itu penyesalannya kayak aduh kenapa ya kemarin maksa orang tua untuk cepet bayaran, kenapa ya harus kayak gitu, kenapa ya tuh nggak bisa sabar dikit aja gitu, nggak harus kayak yaudah nanti dulu gitu. Itu harus panik, harus nggak sabaran, mau deh dihilangin sifat itu. Terus kayak pengennya lebih ditenangin, apa-apa tuh nyikapin masalah tuh lebih tenang, nggak gerasa busuk, nggak panikan. Itu sih yang aku mau ubah banget dari diri aku. Tapi sampai sekarang tuh masih proses belajar banget. Jadi kayak hilang enggak, tapi lebih ke maintenance. Jadi kayak untuk biar aku nggak panik nih, misalkan ini udah masuk semester awal, berarti ke UTS itu nanti ada bayaran UTS kan di kampus aku. Jadi berarti 2 minggu sebelum UTS itu aku udah minta. Biar apa? Biar hati aku tuh tenang gitu. Jadi uangnya ada dulu gitu, nanti biar pas UTS aku tinggal bayar. Kayak gitu. Pertanyaan ketiga, siapa orang yang mengubah hidupmu? Aku punya satu. Namanya itu Muhammad Atiatul Muqtadir atau Mas Fatur. Beliau tuh yang ngubah aku di tahun 2020 waktu pandemi. Pandemi itu aku udah off dari perkuliahan, terus kayak mau ngapain ya, gabut banget ya, nggak punya kegiatan apapun selain kuliah pun online, kayak udah mulai jenuh. Akhirnya scrolling TikTok, terus muncul beliau yang waktu orasi bukan TikTok, di Instagram ada feednya satu, terus aku klik di orasi kayak tentang mahasiswa gitu, kayak siapa sih dia gitu, kok dari tutur bahasanya tuh bisa nyampe banget gitu. Yang cari tahu, terus di TikTok juga ada ramai, terus
ada juga yang nyebar link untuk grup WhatsApp-nya. Akhirnya aku masuk di sana, aku cari tahu, terus ikut pertama kali webinarnya itu Talkshow Rumah Quran itu selama bulan Ramadan. Aku ikut pertama kali ikut dan MC-nya itu Mas Fatur. MC Mas Fatur, terus ininya tuh Ari Untung pematerinya. Aku nanya dengan pertanyaan dasar banget, terus diterima dari Mas Fatur itu kayak ramah banget ke akunya gitu. Terus kayak Mas Ari Untungnya juga. Akhirnya disitulah aku mulai ngefans sama Mas Fatur. Aku mengagumi beliau dengan tutur cara bicaranya, menyampaikan ilmu yang beliau punya gitu. Jadi sampai sekarang tuh, oh iya ya, aku tuh hidup tuh harus punya plan kedepannya tuh harus ngapain, harus tersusun gitu. Jadi mulai sekarang tuh kayak yang kalian lihat itu adalah Ipat yang sekarang, Ipat yang kehidupannya tuh kelihatannya ambis, kelihatannya tersusun banget, harus semuanya beres ya, karena prinsip aku sekarang kalau bisa hari ini kenapa harus besok kita ngerjainnya, itu prinsip aku. Dan terima kasih untuk Mas Fatur dan teman-temannya yang dari Rumah Quran, terus dari Cita, dari Beri Perubahan, dan teman-teman aku yang pernah aku temui di Rumah Quran itu. Semoga kalian sehat. Aku kangen banget sama kalian. Nanti kita ngobrol bareng lagi ya. Lanjut pertanyaan keempat. Hari terburuk kamu ada saat? Hari terburuk aku yaitu saat aku mulai gak sabaran, saat aku mulai panik. Ketika aku punya masalah atau ada tenggang waktu yang harusnya tuh udah aku laksanain tapi belum, itu hari terburuk aku di situ bisa nangis, bisa ngamuk. Maksudnya ngamuknya kayak, ayah tuh kayak gini loh ke Ipat, ayah tuh nggak sayang sama Ipat ya, ayah tuh nyuruh Ipat kuliah tapi bayaran tuh susah gitu. Tapi masalah soal bayaran sih, soal keuangan gitu, itu bakal jadi hari terburuk aku. Sebenarnya aku tuh tipe orang yang nggak setiap hari atau ke kampus, bergaul ke kampus itu jajan, nongkrong, itu enggak. Tapi struggle-nya itu karena bayaran cuman semesteran, terus UTS, UAS, atau ada bayaran lainnya gitu. Struggle banget di kehidupan aku, apalagi di bangku perkuliahan. Tapi doain, aku lagi nyusun skripsi, semoga aku cepet selesai dan aku bisa kerja dan gantiin ayah. Nanti aku yang biayain ayah, amin. Pertanyaan kelima, kalimat terbaik yang pernah kamu terima. Kalimat terbaik yang pernah aku terima. Apa ya? Ada sih, tapi aku lupa. Ada, aku lupa, tapi ada dari Mas Fatur itu. Intinya tuh kayak, aku mikir. Nah, aku lupa kalimatnya apa. Ya intinya tentang perubahan. Jadi ya intinya semua orang tuh bisa berubah dengan caranya masing-masing. Setiap orang tuh bisa bermanfaat dengan caranya masing-masing. Ya intinya gitu deh. Aku lupa kata-katanya. Nanti kalau aku inget next video aku sampein. Oke? Nanti aku cari dulu gitu kata-katanya. Tapi pernah tuh aku kasih kalimat itu kayak nyentuh banget. Terus juga pas sedih, kata beliau tuh, jangan sedih katanya, jangan berlarut dalam kesedihan. Ya intinya ya manusia tuh pasti sedih, tapi jangan larut kesedihan. Ingat lagi sama Allah, ingat lagi sama Nabi Muhammad. Terus zikir lagi, banyakin zikir. Kalau kita sedih, banyak yang senyum juga. Tapi bukan karena kita sedih tuh senyum palsu gitu, enggak. Tapi senyum aja gitu, lebarin senyumnya. Terus buktiin kalau kita tuh bisa senyum loh kalau sedih gitu. Tapi jangan terhasut dengan kata-kata cuma senyum palsu doang. Enggak ya, senyum yang tulus biar hatinya pun adem damai. Begitu. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-6. Kalimat paling jahat yang kamu terima. Ada sih, tapi kayaknya aku nggak harus sebutin di sini gitu. Tapi menurut aku
kalimatnya itu emang nyakitin banget, tapi kayak oh yaudah dibuat angin lalu aja, semoga kedepannya itu bisa nerima aku, semoga kedepannya itu bisa jadiin pelajaran buat aku juga kedepannya, biar ya aku nggak harusnya ngomong kayak gitu ke orang lain, biar aku aja yang dapet. Ya intinya kalimat jahat tuh udahlah cukup kita aja gitu, kita jangan sampai ngelakuin ke orang lain gitu. Tapi aku nggak bisa bilang kalimatnya apa karena menyakitkan banget. Pertanyaan ketujuh, kamu akan menghindari orang dengan sifat? Aku bakalan hindarin orang yang sifatnya terlalu muji aku sampai aku ngerasa kalau aku direndahin, sampai aku ngerasa kayak terlalu dihormatin, aku nggak suka. Maksudnya anggap aku tuh biasa aja, anggap aku tuh nggak bisa apa-apa. Ya emang aku nggak bisa apa-apa gitu, tapi bisa sedikit pun nggak menutup kemungkinan aku tuh banyak yang nggak tahu itu. Ya, intinya kalau emang orang itu nggak bisa ngargain aku juga nggak akan deket sama dia, aku nggak akan memohon untuk deket sama dia, nggak apa-apa. Aku tuh lebih baik sendirian, aku lebih baik nggak ada temen daripada aku dipuji berlebihan. Aku lebih baik dipuji kayak bercandaan gitu aja. Boleh muji aku, tapi nggak usah berlebihan, sedikit aja gitu, biar aku nggak terbang gitu. Nomor 8, kamu tidak bisa hidup tanpa orang tuaku. Allah. Ya pasti si Allah itu selalu ada sama aku, walaupun kadang aku nggak ikut sama Allah, kadang aku yang masih lalai, aku yang masih kayak males. Dan orang tua aku, keluarga itu pasti, karena tanpa mereka tuh ya aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa sampai detik ini, aku nggak bisa bikin video kayak gini nih, aku nggak akan bisa. Oke lanjut. Nomor 9, capek ya ternyata. Apa kalimat yang belum sempat kamu sampaikan? Ke siapa nih? Maksud sempat kamu sampaikan. Apa ya? Gak tau sih, aku bingung. Atau aku lupa ya? Ya mungkin maaf aja ke orang-orang yang mungkin yang pernah aku sakiti, atau gak sengaja aku bilang atau aku ngomong. Itu aja kali. Soalnya aku gak tahu, bingung nih. Nomor 10, kehidupan ideal menurut kamu seperti apa? Kita menghayal nih ke ideal. Menurut aku punya keluarga yang lengkap, terus agamanya nggak bolong-bolong, imannya nggak bolong-bolong, terus ibadahnya juga taat, terus yang punya batasan, yang makannya sehat, yang lingkungannya juga sehat, nggak toksik, terus apa ya, pokoknya ideal tuh tergantung sih ya, tergantung kepengenan kita itu seperti apa gitu. Ideal itu orang yang gak punya masalah gak sih? Tapi gak nih, bebas aja sih. Kamu tahu ideal, ya mungkin tadi aku bilang gitu, hal-hal yang kecil aja yang belum aku punya mungkin. Tapi menurut kalian gimana? Coba deh yang komen. Kayak next ya. Kamu paling marah kalau nyebelin. Orangnya tuh nyebelin, orangnya tuh nggak tahu diri, orangnya tuh apa ya, udah orang nyebelin deh gitu. Aku paling marah kalau kehidupan aku diusik, kalau kehidupan pribadi aku diomongin sama orang lain. Maksudnya nih, aku lagi deket sama si A, terus ada orang yang ngomongin, Ipat lagi deket loh sama si A, Ipat tuh gini loh. Aku tuh tipe orang yang gak pernah ngomongin orang lain. Jadi kalau kamu gak mau diomongin sama aku,
dan gak mau ditegur sama aku, gak usah ngomongin kepribadian aku atau ngomongin aku lagi deket sama siapa, karena aku bosen banget gitu. Jujur, dari SMK tuh temen aku semuanya cowok, orang rumah itu tahu, keluarga aku tahu, temen aku rata-rata cowok. Jadi ketika aku deket sama si ini, mereka memperlakukan aku dengan baik, diomongin lah, oh iya Ipa tadi deket sama ini loh, aku Ipa tadi deket sama ini loh. Kataku tuh udah diem, aku tuh deket sama siapa aja yang mau temenan sama aku itu. Jadi kalau kamu gak mau ditegur sama aku, jangan ngomongin aku, oke? Soalnya aku pernah negur temen aku gara-gara dia ngomongin aku, dan dia ngomongin ke temennya, dan temennya tuh bilang ke aku, Ipat kamu lagi deket sama dia ya? Ipat kayak, kamu tahu dari mana? Soalnya kamu bukan anak satu organisasi sama aku. Ada aja yang ngomong. Terus aku punya teman kan yang deket juga sama orang yang ngomongin aku itu. Waktu PKL kamu denger nggak si dia itu ngomongin Ipat sama si A gitu? Oh iya ngomongin gitu. Dia kan jujur ya sama aku, dia bestie banget sama aku. Terus akhirnya aku setelah, kalau kamu nggak mau diusik sama Ipat, kamu gak usah ngomongin ya, kamu tuh nggak tahu gitu yang sebenarnya itu seperti apa. Karena aku tipe orang yang kalau udah marah gak bisa diem aja, gak bisa dipendam sendiri. Kalau marah aku bakal bilang ke orangnya, kamu tuh gak usah kayak gini karena aku gak suka gitu. Menurut aku itu lebih baik daripada aku mendem sendiri, nanti jadi beban untuk diri aku sendiri dan aku nanti jadi benci sama orang itu. Mending aku bilang aja seperti itu. Next, 12. Banyak hal yang tidak akan pernah kamu lakukan. Apa ya? Yang rugiin aku sih menurut aku. Mungkin nanti hal yang akan merugikan aku nggak akan lakuin. Tapi nggak tahu itu apa gitu. Tapi ya itu, hal yang akan merugikan aku nggak akan lakuin. Tapi nggak tahu apa. Mungkin kedepannya kepikiran apa gitu. Apa yang kamu kejar sekarang? Menarik. Aku lagi ngejar cita-cita aku yang ada di sini. Kalian nggak akan lihat. Jadi di sini tuh kalau kalian lihat, tapi nanti aja aku liatin, ada semua mimpi aku, tapi nggak semua sih, sebagian di handphone. Aku sekarang tuh pengen banget lulus dengan nilai memuaskan atau cum laude. Semoga ya Allah. Terus aku juga pengen dapat beasiswa S2 di universitas yang udah aku bingkai. Di sana ada beberapa universitas, tapi aku masih bingung mau ngambil prodi apa, terus harus gimana langkahnya. Itu tuh aku masih bingung. Semoga nanti Allah ngasih jawaban ke aku biar aku bisa lanjut S2 dan aku bisa memilih prodi yang sesuai dengan nantinya yang aku butuhkan gitu. Tapi kayaknya aku nggak bakal ngambil sama gitu prodinya kayak yang aku lakuin sekarang gitu, yang aku jalanin sekarang itu kayaknya aku nggak akan sama. Soalnya aku mau nyari prodi lain. Aku nggak setia, bye bye. Nggak, bohong. 14. Pernah merasa kesepian? Pernah lah ya, siapa sih yang gak pernah ngerasain kesepian? Aku aja pernah banget dan sering banget kayak ngerasa kesepian, ngerasa sendiri gitu. Tapi kayak untuk mengatasinya itu ya udah gitu, kayak aku tuh selalu nyimpen mindset di hidup aku tuh nggak butuh temen. Aku tuh kuliah di sini tuh buat nyari ilmu, buat ngejar impian aku, ngejar impian orang tua. Jadi udah nggak apa-apa, yang penting absen ada, aku masuk kuliah, aku dapat ilmunya, dan
aku juga nggak ngerugiin orang lain. Bijak banget dia, padahal emang nggak. Hari terbaik ke-15 nih, pertanyaannya tuh hari terbaik. Kalau kalian hari terbaiknya apa? Kalau aku, apa ya? Mungkin hari terbaiknya tuh ketika kumpul sama keluarga, terus misalkan pencapaian aku terwujud. Jadi itu hari terbaik aku. Tapi aku bingung sih, belum ada hari yang terbaik yang bener-bener spesial banget. Tuh. Tidak ada. Kayaknya ya, atau aku lupa, nggak tahu. Nanti kalau misalnya ada, nanti aku ceritain. Nah, penyesalan terbesar di hidupmu. Ada. Pendidikan. Aku nyesel banget sekolah di sana. Kayak mikir seandainya aku nggak sekolah di sana, mungkin aku bisa nih ke PTN, ke perguruan tinggi negeri. Aku bisa nih ngejar cita-cita aku. Aku bisa nih, bla bla. Tapi udah, garis takdir aku udah begitu. Allah udah bantuin, Ipat kamu sekolah di situ. Oke, iya, siap. Udah mau lulus kok. Gitu. 17. Apa yang mau kamu sampaikan ke orang tuamu? Aku mau nyampein ke ayah. Ayah, makasih udah jadi orang yang paling hebat, orang yang paling sabar sama Ipat, orang yang paling ada buat Ipat. Ya walaupun ayah itu kerjanya jarang pulang, ayah tuh kerjanya yang apa ya, ketika orang lain tidur ayah masih di jalan gitu. Semoga ayah sehat, ayah lancar rezekinya, ayah tengku Ipat pakai kebaya, pakai toga, Ipat lulus wisuda. Oh, sedih. Itu impian aku mau pakai toga, mau ngelihat ayah, ini loh perjuangan ayah. Ipat udah lulus, Ipat udah pakai toga, Ipat udah punya gelar sesuai sama impian ayah dari Ipat kecil. Jadi perjalanan ayah tuh selama ini gak sia-sia loh gitu. Masih banyak pertanyaan. Oke, jangan nangis. 16. Kalimat terjahat kamu sampaikan ke orang lain. Apa ya? Gak tau diri mungkin. Aku pernah ngomong ke orang gak tau diri. Gak tahu apa. Tapi ya, kalau sekiranya itu menyakitkan berarti itu jahat kan. Intinya siapapun yang pernah aku bilang, aku tegur, aku gak sengaja ngomong dan itu menyakitkan kalian, aku minta maaf sebesar-besarnya ya. Mohon maaf lahir batin. Oke. 19. Pernah gak bertahan walaupun kamu tahu disia-siakan? Pernah. Udah banget lagi ya. Pernah banget. Udah tahu disakitin, udah tahu dihancurin, masih aja bertahan. Ya, semoga kamu baik-baik aja. Doa yang terbaik yang udah pernah menyanyiakanku. Astagfirullah. Kamu 20, pertanyaan ke-20. Kamu kan berusaha kerja keras mewujudkan keinginanmu tanpa peduli perasaan orang lain. Oh, maksudnya kamu bakal kerja keras untuk mewujudkan keinginanmu tapi tanpa peduli perasaan orang lain. Gak sih menurut misalkan kita sukses tapi ada orang lain yang menderita gara-gara aku gitu, gara-gara kita, ya menurut aku nggak sehat nggak sih suksesnya gitu. Ya setidaknya gitu kita sukses tuh nggak ada orang yang kita sakiti, nggak ada orang yang kita rugiin. Ya walaupun ada orang yang kayak ngina kita dulunya, nggak apa-apa, itu sebagai
batu loncatan aja buat kita gitu. 21. Kamu bahagia dan hidupmu sekarang? Ya tentu, aku bahagia banget. Aku bahagia karena aku bersyukur. Ya intinya bersyukur aja, karena tuh kalau nggak bersyukur kayak makan sayur tanpa garam. Banyak banget komponennya, banyak banget jenisnya, percuma kalau nggak ada garamnya, hambar dan rasanya nggak enak. Bisa senyum aja, bisa ngomong, bisa ngobrol sama kalian kayak gini adalah suatu syukur yang luar biasa karena aku bisa meluangkan waktu. 3. Hal yang kamu benci. Tadi ada ya? Benci banget sama orang bohong. Benci banget sama cowok yang main game. Makanya kalau cowok yang main game di HP itu tuh gak tau ya, aku kesel banget tuh. Kayak apa sih videonya tuh HP game mulu. HP tuh bisa kayak dimanfaatin buat yang lain gitu selain game. Tapi kalau saya main game di komputer itu ya B aja. Soalnya kalau di komputer itu ya nggak mungkin 24 jam, terus biasanya tuh orang itu udah jago main gamenya gitu, terus jago dalam memanage waktunya. Semoga aja ya, kalau enggak ya enggak. 24. Sendiri tapi bahagia atau bersama tapi tersiksa? Ya sendiri bahagia tuh, karena kita tuh makhluk sosial. Ya kalau makhluk sosial kan harus bersama-sama gitu, tapi tidak menutup kemungkinan kita tuh harus sendiri juga. Kalau sendiri itu bisa buat kita bahagia. Kenapa harus rame-rame, kenapa harus sama orang kalau kehidupan kita tertekan, kalau kehidupan kita tuh stuck di situ aja, nggak berkembang, toksik katanya. Ya udah sendiri aja, terus mulai lembaran baru gitu. Udah 5. 28 pertanyaan nih, 3 lagi. 25. Kamu tenang kalau? Aku udah bersyukur. Aku udah buka mindset aku bahwasanya hidup tuh gak semuanya tentang impian, gak semuanya tentang ekspektasi. Udah aku udah tenang banget. Apalagi kalau ibadah aku udah bener. Itu tenang banget rasanya, kayak aduh hidup tuh kayak punya, kayak dunia tuh kosong gitu, plong gitu, kayak tenang, damai, tentram begitu. 26. Benda yang ingin kamu miliki. Aku pengen banget punya iPad sama kamera. Pengen punya iPhone juga. Gak tahu sih, aku tuh mikirnya kalau punya kamera, jadi aku kontennya itu nggak pakai HP ini, jadi bisa pakai kamera, terus pencahayaannya bagus, terus hasil gambarnya juga bagus. iPhone juga sama kan, kameranya bagus. Terus iPad itu biar ngeditnya tuh enak aja gitu, layarnya lebih besar. Aku punya si laptop, tapi aku tuh kurang nyaman kalau ngedit di laptop, kayak terlalu susah gitu. Maksudnya susah, kayak nggak bisa cepet kayak lo di HP kan langsung intinya gitu lah, cepat. Dan ini semoga aku bisa, amin. Tapi aku pengen, ini benda ya, rumah benda nggak, bukan sih. Aku juga pengen punya rumah. Dari tahun 2025 Ipat punya rumah, amin. 27. Mimpi yang belum tercapai. Kayaknya banyak banget mimpi yang belum aku capai. Salah satunya aku pengen punya rumah di tahun 2025. Dan semua doa list aku, dan aku akan terus bermimpi sampai Allah kayak udah ya, umur Ipat sampai sini aja gitu. Karena kalau kehidupan Ipat nggak pernah punya mimpi, kalau kehidupan Ipat udah ngerasa puas,
itu Ipat nggak bakalan maju dan Ipat bakalan bingung ke depannya mau ngapain. Iya, kan tujuan paling utama itu adalah surga. Tapi ya apa juga mau bermanfaat untuk diri Ipat dan orang lain juga. Semoga semua mimpi Ipat, semua impian Ipat, semua pencapaian Ipat yang ingin dicapai itu terwujud. Amin. 28. Terakhir. Udah capek ngomongnya. Udah 32 menit. Kalau ini hari terakhirmu, apa kalimat yang mau kamu sampaikan? Oke, kita serius. Gak, jangan serius. Biasa aja. Ipat mau minta maaf sama Allah karena ibadah Ipat masih bolong-bolong. Ipat belum konsisten. Ipat belum bisa jadi hambamu yang baik. Maafin Ipat ya. Ipat juga masih suka lalai, suka bikin dosa. Terus buat ayah, maafin Ipat ya kalau Ipat tuh banyak salah. Ipat tuh sering bilang kata yang mungkin nyakitin ayah, bukan mungkin lagi emang iya gitu. Terus maaf, Ipat tuh orangnya nggak sabaran. Ipat tuh orangnya tuh kalau mau apa-apa tuh harus gitu. Terutama kalau mau bayaran. Maaf juga kalau anaknya belum bisa ngebanggain, kalau anaknya tuh masih gini-gini aja, belum sukses, belum kayak anak-anak orang lain yang udah kerja, udah ngasilin, terus udah ngasih jajan ke orang tuanya. Apalagi ada yang anaknya udah nikah, udah ngasih cucu, tapi Ipat masih berjuang aja gitu sampai detik ini buat lulus kuliah. Semoga kedepannya Ipat bisa jadi yang ayah banggain. Buat keluarga Ipat, terima kasih yang udah support Ipat, yang udah selalu ngasih semangat, yang udah memfasilitasi Ipat kuliah dari kamar ini, HP yang Ipat gunain, laptop yang Ipat gunain, baju yang Ipat gunain, semuanya terima kasih. Sampai lipstick pun aku difasilitasi. Jadi terima kasih buat orang-orang baik, orang-orang yang selalu ngasih semangat, ngasih dukungan sampai detik ini, yang bikin aku nggak insecure. Dan buat temen-temen aku, terima kasih, kalian udah baik banget, udah mau jadi temen aku, jadi orang yang nerima keluh kesah aku, nerima kebosanan aku, diajakin main di main rumahnya gitu. Terima kasih buat kalian. Udah guys, pertanyaannya udah habis semua. Terima kasih yang udah nonton kegajian aku hari ini. Semoga nanti aku bisa bikin video lagi yang lebih bermanfaat. Dan mungkin kalian mau dibikin video apa? Tips nabung ke, tips jadi mahasiswa, tips apa gitu, atau tips ngerjain skripsi. Wah nih, aku pun baru ngerjain skripsi itu sedikit banget dan baru bab 2. Semoga lancar ya. Semoga tahun ini aku lulus, aku pakai toga, dan aku jadi cita-cita ayah dan mimpi aku. Terima kasih yang udah nonton. Next you. Bye bye.